Ronald Tanur, kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat sore Pak Hipnu. Selamat sore Mbak. Sehat Pak Hipnu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Hipnu, kita membahas terkait dengan Ronald Tanur yang mendapatkan revisi pada momen HUT ke-80 RI ini. Apa perbedaan mendasar antara revisi dengan pengurangan hukuman lainnya dan apa kemudian konsekuensi hukumnya bagi Ronald Tanur? Ya, ini memang menarik Mbak. Jadi kalau remisi itu adalah pengurangan hukuman terhadap narapidana atau anak yang berhubungan dengan hukum. Itu. Kalau grasi itu adalah ampunan, itu adalah hak presiden dengan ampunan terhadap hukuman yang dijatuhkan. Suatu yang berbeda sekali. Oleh karena itu, remisi ini diberikan. Yang menarik dalam undang-undang pemasyarakat yang baru itu adalah hak semua narapidana yang menjalani hukuman untuk mendapatkan remisi. Kalau kita lihat dulu zamannya Pak SBY itu ada yang dikecualikan, yaitu terhadap pelaku korupsi, narkotika itu dikecualikan. Makanya agak ramai juga terhadap Pak SN ini yang terkait untuk mendapatkan remisi. Nah, terhadap Ronald Tanur yang menarik sekarang adalah bagaimana dia baru menjalani 6 bulan, sudah mendapatkan remisi 4 bulan. Remisi 4 bulan adalah remisi umum, dan remisi dasawarsa kemerdekaan tiap 10 tahun, semua narapidana mendapatkan pengurangan atas hukuman yang dijalani. Ini yang menarik. Oleh karena itu dalam seperti ini tampaknya Dirjen Pas harus ada suatu parameter yang jelas. Yaitu kapan dia menjalani, kapan dia mendapatkan, khusus terhadap narapidana dasawarsa maksudnya. Karena dasawarsa itu 3 bulan, Pak, lumayan besar. Jadi Ronald Tanur mendapatkan 4 bulan. Satu. Kedua, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Memang dalam syarat permohonan remisi itu ada beberapa syarat, diantaranya perbuatan baik, yang baik dan sebagainya. Salah satu antara adalah kejahatan yang dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kejahatan yang dilakukan oleh R ini adalah kejahatan yang menyebabkan matinya orang. Satu. Dua, kejahatan juga termasuk memporak-porandakan pengadilan, di mana hakim majelis terpaksa kena suap, termasuk ketua PN-nya yang sedang diputus kena juga gara-gara. Lah, pertanyaannya, apakah ini pas untuk mendapatkan remisi dasawarsa? Nah, inilah saya kira yang harus dijawab oleh pemerintah dari Dirjen Pas. Kalau memang hak itu hak semuanya, apakah tidak ada parameter yang khusus dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang lain? Belum lagi melihatkan korban. Korban yang sudah keluarga korban, bagaimana penderitaan yang dilakukan masih terasa sakit, sudah mendapatkan suatu remisi-remisi bagi pelaku kejahatan yang bersangkutan. Itu Mbak kira-kira yang menjadikan catatan kritis problem sekarang ini terhadap RN itu. Oke, Pak Hipnu, jadi bisa dikatakan secara prosedural hukum ini memang sudah memenuhi syarat karena berdasarkan peraturan baru bahwa remisi ini memang menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat begitu. Tapi dalam pandangan Anda, sebetulnya apa sih yang menjadi pertimbangan hukum yang membuat narapidana seperti Ronald Tanur ini tetap berhak atas remisi di Hari Besar Nasional meskipun ini baru saja masuk penjara setelah kasasi ditetapkan begitu, dihapuskan untuk pembebasan sebelumnya karena sebelumnya ini kan ada kontroversi karena terlibat kasus suap begitu. Apakah hal ini kemudian sejalan dengan rasa keadilan publik dan dengan pemberian remisi ini apakah nantinya tidak menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, tujuan pemidaan memang kita melihat ada 3 dimungkinkan, yaitu retributif, itu pembalasan, rehabilitatif untuk perbaikan, dan restoratif. Nah, dalam hal kasus-kasus yang menyebabkan meresahkan masyarakat, kaitannya menyebabkan matinya orang, itu hendaknya retributif, pembalasan. Dengan konsep pembalasan ini, maka remisi yang diberikan itu harus super ketat dibandingkan dengan remisi-remisi terhadap pelaku kejahatan yang lain. Maka tadi saya katakan, memang betul Dirjen Pas sudah merumuskan apa saja syarat untuk mendapat remisi. Tapi tampaknya terhadap poin 8 terhadap kejahatan yang dilakukan
ini menimbulkan suatu perdebatan. Satu, kejahatan yang dilakukan tadinya menjadikan penyuapan hakim, Ya. yang tadi menyuap menjadi putusan bebas, Oke. menjadi terpidana. Yang kedua, hakimnya menjadi bermasalah. Ini saya kira suatu hal yang perlu dievaluasi kembali tentang syarat-syarat permohonan remisi yang bersangkutan. Jadi walaupun undang-undang memberikan suatu hak setiap narapidana untuk mendapatkan remisi, tapi syarat-syarat yang dilakukan harus lebih spesifik kembali. Khususnya kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Khususnya lagi kejahatan-kejahatan yang merusak sistem hukum yang terjadi. Nah, ini nggak ada. Yang ada itu hanya mengulangan tindak pidana. Itu tidak mendapatkan. Tapi kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan kemudian perbuatan yang kaitannya merusak sistem hukum, ini tidak ada. Nah, oleh karena itu, sebagai bentuk perbaikan ke depan, ya, Dirjen Pas paling tidak memformulasi kembali tentang syarat-syarat pemberian remisi. Jadi jangan sampai dikatakan oleh masyarakat, wah akhirnya obral remisi. Begitu, Mbak. Baik, jadi arti pemberian remisi ini perlu dipikirkan kembali oleh Ditjen Pas. Apakah kemudian pemberian remisi bagi narapidana di Indonesia ini terlalu longgar, dan juga apa kemudian urgensi pemberian remisi terhadap Ronald Tanur yang belum genap 1 tahun di penjara dan saat ini sudah mendapatkan remisi 4 bulan. Terima kasih atas waktu, informasi, dan pandangan Anda, Pak Hipnu Nugroho, sudah bergabung bersama kami di program Berita Satu Sore, dan selamat kembali beraktivitas.